Nah, jadi yang saya kasih warna merah ini ciri-ciri fi'il mudhari. Depannya ada Ya. ya. Jika tidak ya, A boleh. Nun. A. Hamzah boleh. Tapi ujungnya semua ini semua ya kan? Coba perhatikan. Semuanya doma semua kan? Doma deh. Nah, semuanya doma. Semuanya doma. Nah, fi'il mudhari itu berubah atau i'rabnya ada 3. Yang pertama rafa. Nasab. Yang kedua Nasab. nasab. Yang ketiga Jar. jar. Enggak ada jar, adanya jazm. Jazm. Nah, hanya 3. Mohon kalau ini udah selesai, kalau sudah dipelajari dikasih tahu saya, harus bisa saya ganti materi. Pak, sudah belum? Belum. Sudah. Oh, sudah. Tapi yang baru belum, Yang ini belum, yang mana yang belum? Yang baru belum. Orang yang baru masuk. Gak apa-apa Ustaz, ulang aja. Yang baru maksudnya orangnya baru atau? Iya, Bu Sri, Bunda Sri kan baru masuk belum ikut. Oh begitu. Baik. Rofa. Oh ya. Rofa itu sama dengan marfu. Nasab? Mansub. Udah. Jazm? Majrur. Majzum. Hanya 3 nih, Bu. Hanya Pertanyaannya, kapan fi'il mudhari itu i'rabnya itu rafa? Itu kapan? Ya, buka-buka lagi. Dan kapan fi'il mudhari kalau tidak kemasukan huruf nasab. Wah, bagus. Dan kapan fi'il mudhari itu i'rabnya jazm? Kapan? Ketika ada huruf lam. Nah, ini kita ambil contoh dulu dari sini nih. Lan, misalnya nih. Lan, yadhabu. Asalnya yadhabu kan, Bu? Asalnya yadhab. Oh, sebelum kita ke contoh, ini kita kasih dulu nih di sini. Nah, yang warna merah ini disebutnya huruf mudharaah. Huruful mudharaah. Huruf mudharaah. Huruful mudharaah. Huruf mudharaah itu berarti hamzah, terus nun, terus ya, lalu
Ya. Ta. Maka disingkat menjadi Anita. Anita. Oh, itu huruf pengenal. Disingkatnya menjadi Anita. Yatin. Jadi kalau ada kata yang depannya ini dan ujungnya domah, itu pasti fiil mudhari. Oke. Nah, kapan sih fiil mudhari itu di i'rabnya rafa, nasab, jazm itu kapan? Tanya. Dan kapan dia? Nah, sebelum kita ke rafa, kita pahami dulu nih. Asalnya yadhabu menjadi yadha Yadha. Oke. Asalnya yadhabu kan, Bu? Udah kemarin ya, Ustaz. Kemarin nih. Ini kemarin kayak minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Baik kalau gitu. Tanggal 22 itu, tanggal 22 ada tulisan. Sudah ya? Kalau sudah berarti kita lanjut aja materi berikutnya. Ini lan yadha. Yadha. Bang. Haba atau habu? Haba. Kan fathah. Nah, jadi lan yad Haba. lan Haba. Iya mansub. Fathah. Kenapa dia mansub? Kenapa mansub? Kenapa, Pak? Karena nasab. Iya, udah tahu. Kenapa mansub? Karena nasab. Jangan. Karena kemasukan lan. Huruf nasab. Lan. Nih, lan. Terus kalau ini lam Yadhab. yadhhab. Aliyun. Nah, ini kenapa nih dia? Sukun. Ada nggak? Hah? Ada masukan huruf jazam. Yang ini kenapa fathah? Ada kemasukan huruf nasab. Berarti kapan fi'il mudhari itu dia i'rabnya rafa kalau tidak kemasukan huruf nasab dan huruf jazm. Jadi fi'il mudhari itu dihukumi dia rafa kalau tidak kemasukan huruf nasab atau huruf jazm. Berarti di sini menjadi Abu. Bisa dipaham sampai sini? Bisa. Aliyun. Yadhabu aliyun. Yadhabu aliyun. Tuh. Maka dia di sini rafa atau marfu. Oke. Kalau rafa tandanya dengan dhamma. Kalau mansub tandanya dengan fathah. Kalau jazm tandanya dengan sukun. dengan sukun. Nah, tuh lihat.
Sampai sini bisa dipaham? Halo? Insya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Berarti udah paham. Lah nanti Ibu akan ada pertanyaan, apakah Ustadz tanda fi'il mudhari yang rofa itu selalu dengan dhammah? Dan fi'il mudhari yang nasab itu tandanya selalu dengan fathah? Dan fi'il mudhari yang jazm itu tandanya dengan sukun selalu? Tidak seperti itu. Nah, yang kita pelajari ini tingkatnya baru tingkat Dasar. dasar. Nah, baik kita lanjutkan kalau seperti ini. Nih, maka pertanyaannya begini. Ibu-ibu sudah paham belum nih yang ini? Kalau sudah paham kita lanjut. Insyaallah udah. Yang lain bagaimana? Bu Lina, seperti Bu Tati, Bu Sri Lestari, Bu Dian, Bu Alisa, Bu Sri Alif, Bu Dini. Paham ya, Bu? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Jadi yang jawab cuma 2 berarti pahamnya 2 orang. Ulang aja Ustadz. Ustadz, ulang aja Ustadz. Iya, ini ulang nih, Bu. Ini sebenarnya mengulang yang kemarin juga sedikit. Saya mau bertanya, sekarang pertanyaan, apakah ibu-ibu sudah paham? Tap minyak. Nah, ini kita masih ada dulu nih. Pertanyaannya begini, apakah fi'il mudhari Juara apa itu? ini pertanyaan Siapa nyetel TV sih? huruf apakah huruf nasab itu hanya lan? Jawabnya Tidak. tidak. Apa saja? Apa ada? An ya Pak ya? An. Saya lupa. Ayo. Uta, Lan, an, An. li, li taklil, Terus? hatta, Terus? an, 4 ya. Satu lagi apa? on, hatta, lan, li taklil. Nah, berarti hafal itu. Berarti dia nasab yang paling umum adalah lan. Lan. Ini ulang lagi sedikit nggak apa-apa ya, Bu? Sebelum materi barunya. Apa, Terus, Pak? habis lan apa? Li, Hatta. Ya, Hatta. an, An. Terus? li taklil, Ya, lamnya li taklil. Dalam burung namanya adalah lam at-taklil. Kalau lan artinya apa? Ustaz, satu-satu dong. Artinya Kalau lan lan itu kan tidak akan Tidak akan. Hatta sampai, sehingga, sampai, sehingga. sehingga An sampai. itu, Oke. an itu tidak diartikan. An tidak diartikan. Iya. tidak ada artinya gitu maksudnya. Iya. Tergantung dia. Terus? Lagi. Li itu agar supaya. Untuk. Itu kata agar supaya. Terus apa lagi? Kai. Empat doang. Kai. Agar. Oke. Ada lagi sebenarnya. Idzan. Idzan. Nah. Inilah huruf-huruf nasab. Sementara huruf-huruf jazm
Yang pertama, Lam. lam. Terus Lam. La. 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 Apa artinya la In. di sini? Ya artinya jangan. 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 La-nya la dalam kurung la nahi ya. An-nahi, An-nahiyah. nahiyah. Terus apa lagi? In. In. Kalau tadi an, kalau ini in. Terus apa lagi? Li. Lam. Lam. Li. Lam. Li Li juga. lam. Lam amr. Li dalam kurung Lam amr. sukun, lamul amr. Larangan ya Ustaz. Ya namanya lamul amr. Bentuknya bisa li, bisa disukunkan. Oke. Terus lama. Lama. Artinya belum. Nah, kapan sih fi'il mudhari itu di i'rabnya rafa atau marfu kalau tidak kemasukan huruf nasab dan huruf Dan jazm. jazm. Kapan fi'il mudhari itu dihukumi atau di i'rabi nasab kalau Masukkan huruf nasab. ya. Dan kapan fi'il mudhari itu di i'rabkan jadi majazum atau jazm? Jika kemasukan huruf jazm. Nah, udah gitu aja, pegang. Itu kunci. Kunci. Nah, pertanyaannya ini pelajaran yang baru nih. Pertanyaannya, apakah Anda i'rab pada fi'il mudhari selalu dengan dhamma? Kita jawab. Enggak lah. Hah? Tidak. Jawabannya Tidak. Tidak selalu. tidak selalu. Ya, udah hafal ini. Tidak selalu. Tidak selalu. Bisa tandanya. Ah. Bisa tandanya dengan Doma. dengan Sukun. dengan dhammah, dengan tetapnya huruf nun atau bisa juga dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan. Nah, ini nanti banyak nih di Quran. Nah, jadi tanda rofa pada fi'il mudhari kan dengan dhammah, Bu. Itu umumnya gitu. Ya. Jadi, kalau kita bertanya apakah tandanya selalu dengan dhammah? Tidak. Tidak salah. Selalu. Tidak, bukan tidak selama, tidak selalu. Iya, tidak selalu. Oh iya. Nih dia. Ini kita kasih tanda yang dhammah. Nih dong. Yang standar itu dhammah. Dhammah. Tun. Dom. Terus kalau tetapnya huruf nun disebutnya subu
Subuh tu nih. Terus kalau ada juga domah muqaddar. Domatun muqaddaratun. Jadi contohnya Ustadz apa gimana? Belum. Tanda ini tanda. Oh, tanda. Tanda fi'il mudhari yang rafa kan gitu. Apakah tanda i'rab pada fi'il mudhari selalu dengan domah? Kan gitu, Bu. Jawabnya tidak selalu. Ini jawab. Tidak selalu. Ini di halaman 47 tadi itu ya, Ustaz? Pengembangannya. Tidak selalu. Tidak selalu, Bu. Nih. Ini domah nih. Nih. Yad. Nih yang ini yad. Yadhabu. Kalau subutun nun itu artinya apa? Subut. Tetapnya nun. Tetapnya huruf nun. Zunun. Ya, tetapnya huruf Berarti nun di akhir gitu, Ustaz, maksudnya. iya, nunnya di akhir. Nggak berubah. Kalau ini maksudnya apa nih? Domah yang diperkirakan. Yang diperkirakan. Tuh. Sambil contoh. Yadhabu. Tapi kalau huma itu jadi apa? Mungkin yadhabu huwa. Kalau huma gimana? Dibaca. Oh. Yathabuna. Yathabuni. Yathabani. Gitu. Yathabani. Wah, ini tasrif berarti. Nah, ini kaitannya erat sama ilmu tasrif. Kalau huma itu menjadi apa? Yathabani. Nah, yadhabani. Yadhabani. Tambah alif ya Ustaz. Ya. Yadhabani. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Yadhabuna. Kalau hum? Yadhabu. Ya. Yadhabuna. Yadhabu. Pakai waw alif. Nah. Oh ya. Tapi kalau yang ini cuma perkiraan, ini juga sama nih. Tadhabani boleh. Tadhabani. Terus
Guna. Tadhabu. Tadhabu. Coba kita tasrif. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Itu tasrifnya tuh. Pusing. Nah, adhabu. Adhabu. Satu lagi. Tadhabina. Tadhabina. Nah ini nih. Coba lihat ujungnya nun semua kan, Bu? Ya. Tuh. Ujungnya nun semua. Nah, nun ini tanda i'rab. Rafa ini dia. Kan saya bilang tadi, apakah tanda i'rab rafa selalu dengan dhammah? Jawabnya? Ya, selalu. Tidak. Tidak selalu. Tidak selalu. Selalu. Kalau ini kan normalnya dia dengan Doma. dhammah. Tapi kalau ditanya apakah tanda i'rab fi'il mudhari yang rafa selalu dengan dhammah? Tidak selalu. Ada kalanya dengan subutun nun. Maksudnya subutun nun itu tetapnya huruf nun. Padahal kan itu yang namanya nahwu itu kan belajar harokat akhir ya. Tapi di sini jadi ada huruf akhir ya. Huruf akhir. Nah, Nah, karena udah kecampuran sama sorof ya. Bukan, kecampuran sama nasi goreng. Iya, Bu. Campuran Nahu tasrifnya sorof. itu. Harus Iya. nahu ada tes sorof, Bu. Sebenarnya nahu itu tidak hanya ngotak-atik huruf akhir. Dan Harokat kan? dan maksudnya kalau definisi yang dasar itu yang gampangnya harokat akhir kan. Nah, tapi selain harokat akhir juga ada bangunan akhir. Bangunan akhir berarti termasuk hurufnya juga gitu. Huruf. Kan umumnya itu harokat akhir yang di otak-atik nahu. Kenapa ini nun? Nun kan bukan harokat, Ustaz. Iya, namun itu huruf. Nah, ini yang dimaksud bangunan akhir. Bangunan akhir. Bangunan akhir apa? Menara dong. Nah, Itu ada juga doma muqaddarah. Apa doma muqaddarah? Kagak tahu, itu belum tahu. Belum tahu, makanya saya kasih tahu. Doma yang diperkirakan ya. Iya, doma yang dipikir gimana contohnya, Ustaz? Enggak tahu. Apa artinya doa? Kasih contoh ya doa, terus yarmi. Yarmi. Yusolli. Yusol? Ini sebentar keluar dulu nih, ada suaranya nih. Ntar saya masuk lagi nih. Ya, silakan. Yusolli. Terus yarudha. Domahnya di mana? Nah, makanya Ibu bertanya domahnya di mana? Saya bertanya. Gitu. Yo, terus apa lagi? Roma yarmi ya dong. Terus yang paling umum itu nih contoh Roma yarmi, terus contoh lainnya itu nih robot. Nah, kawayakwi. Yakwi. Tuh. Coba perhatikan
Fi'il mudhari itu kan kalau dia marfu tandanya dengan dhammah, betul? Umumnya. Iya. Iya, Iya. iya. Nah, pada kasus tabel yang 3 ini, mana dhammahnya ujungnya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dhammahnya itu maka kalau tidak ada dilihat dari kasat mata kan nggak ada dhammahnya. Padahal dhammahnya itu ada sebenarnya. Diganti. Dhammahnya itu diperkirakan di atas huruf wawu itu sebenarnya ada dhammah yang asalnya dibaca yad'u. Kenapa sama orang Arab itu diganti menjadi sukun? Karena menurut mereka itu terlalu berat kalau dia mengucapkan yad'u. Lebih enak yad'u. Coba ibu sebut, enak yad'u atau enakan yad'u? Yad'u. Yarmiyu atau yarmi yang lebih enak? Yarni. Yusolliyu atau yusolli? Yusolli. Yardo atau yardoyu? Yardo. Yardo. Yakwi atau yakwiyu? Yakwi. Lebih enak mana? Lebih ringan mana dibacanya? Yakwi. Dengan yang sukun. Nah, bukan berarti tidak ada. Nah, karena tidak diucapkan, tidak dihidupkan dhammahnya, maka namanya disebut dhammah muqaddar. Dhammah muqaddar. Dhammah muqaddarah itu adalah dhammah yang diperkirakan di atas huruf ilat. Iya, huruf ilat ya berarti ya. Nah, keterangannya dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah muncul ketika fi'il mudhari huruf akhirnya berupa huruf ilat. Huruf I. Apa itu huruf ilat? Ilat itu artinya penyakit. Penyakit. Kalau penyakit harus dibuang atau enggak? Huruf ilat itu apa aja? Mau ya. Iya, wow. Nah, Hamzah. Hamzah. enggak, bukan hamzah. Alif. 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 Huruf ilat itu ya alif, wawu. Alifnya itu bisa alif bengkok seperti ini. Bisa. Nggak apa-apa. Tuh. Nah, inilah disebutnya huruf I. Huruf ilat. Huruf ilat. Kalau fi'il mudhari itu ujungnya hurufnya huruf ilat. Kan banyak. Kayak matobi'i ya. Nah, kalau bahasa tajwid disebutnya mad. Alif wawiyah. Mad. Iya. Bukan mad sani ya, Bu? Oke. Ini catatannya nih. Catatan. Dhammah muqaddarah muncul ketika fi'il mudhari. Fi'il mudhari huruf akhirnya berupa huruf ilat. Ilat itu huruf ilat nah seperti ini. Tuh, bisa dipaham sampai sini. Jadi muqaddarah sendiri artinya apa? Diperkirakan.
Diperkirakan. Diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena Karena Munculnya diucapkan ada karena ada huruf itu ilat tuh penyakit. berat, sehingga dibacanya Sukun. Pun. Iya, sukun. Susah kan dibacanya, berat. Atas pertimbangan berat itulah maka dibacanya disukunkan. Maka orang bilang yad'u itu lebih enak daripada yad'u. Yarmi lebih enak daripada yarmiyu. Yusolliyu lebih berat daripada yusolli. Nah, begitu. Bisa dipaham sampai sini, Bu? Oke. Ini sebagai penambahan aja nih. Ini ntar kita mau latihan. Adhabu. Apa lagi? Abu. Nadhabu. Baca juga tadhabu. Tadhabu. Dan bisa lagi biar lengkap. Nah, jadi misalnya oh ya, udah lengkap. Yes. Yes, mau. Tuh. Sampai sini bisa dipaham. Berarti, Bu, ilmu mudhari kalau marfu tandanya tidak selalu dengan Doma. ada kalanya ditandanya dengan subutu Nun. nun. Subutun nun, tetapnya huruf nun. Ada kalanya dengan dhamma Bandar. apa tuh dhamma muqaddarah? Diperkirakan. Nah, Ketika fi'il mudhari huruf akhirnya berupa huruf ilat. ya bagus, 100 nilainya. Ini pelajaran kita hari ini. Saya kasih nomor. Pelajaran hari ini yang ini. Oke, Pak. Oke. Ini mulai dari sini nih. Belum jauh, belum. Kita kasih warna hijau aja. Ini warna hijau ini materi kita ya, Bu? Ya, hari ini ya. Iya. Kok nggak ditulisin tanggalnya, Ustaz? Oh iya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 29. Wow, baik. Tanggal 29. itu di belakang. Oke. Bagaimana yang lain? Paham atau tidak? Oh, diem-diem aja. Tanggal? Ahad. 29. 9. Bulan? Terus Bulan Agustus. 8. 2022. 2022, Pak. Bisa. Iya. Maaf. Jadi materi ini kita apa nih? Dari sini. Ya. Jadi nanti bacanya enak. Nah, berikutnya nih. Apakah tanda nasab
Ada Fi'il mudhari. fi'il mudhari harokatnya selalu dengan fathah. Nih, jawab lagi nih. Jawab. Jawab. Tidak. Tidak selalu. Tidak selalu. Bisa tandanya dengan membuang huruf nun Membuang. dan atau Tetapnya huruf nun. atau bisa juga dengan fathah muqaddar. Tadi kan kalau tadi doma muqaddar, kalau sekarang fathah Muqaddar. Kita copy aja nih. Oke. Apakah tanda nasab pada fi'il mudhari harokatnya selalu dengan fathah? Jawab. Tidak selalu. Tidak selalu. Gitu dari Bu Yanti. Tidak selalu. Ada tulisannya di situ, Pak. Oh, gitu. Oh, salah. Nah, jawabannya tidak selalu. Tidak selalu ya, Bu. Nah, ini ya hadirkan di sini dia. Ini lan yadhab. Yadhaba. Kalau di sini berarti menjadi lan adhaba. Ya, azhaba. Kalau ini lan nadhaba. Nashaba. Kalau ini lan Tashhaba. tadhaba. Kalau ini lan yasma. Yasma. Nah, sekarang kita hadirkan yang ini. Lan. Nah, yang dimaksud tetapnya hapus huruf nun. Ini menghilangkan, menghapus. Menghilangkan saja. Menghilangkan. Pak, ini kok domah bukan fathah ya, Pak? Mana? Oh, baik. Ini salah ya. Tadi copy sih. Nah, fathah. Fathatun. Kalau ini bukan subutun nun. Namanya disebutnya hadfu nun. Menghilangkan huruf nun. Bahasa Arabnya hadfu. Kalau ini
Fathatun muqaddaratun. Muqaddarat. Nah, kita lihat. Ini yang disebut dengan hadfu nun, menghilangkan huruf nun. Coba lihat, perhatikan. Ini ada nunnya asalnya kan, Bu? Iya. Maka menjadi seperti ini nih. Menjadi lan Yashhaba. yadhhaba. Bisa dipaham sampai sini? Iya. Bagaimana yang lain? Iya, Ustaz, menghilangkan huruf nun ya. Iya, Lan. tadinya kan lan yadhhabani kan? Iya, Iya. Asalnya, maka menjadi seperti ini yang benar. ya sabar. Lan yadhhaba. Tuh. Kenapa dia kan? Dia mansub. Tandanya dengan tanda nasabnya atau tanda mansubnya dengan Fathah. bukan dengan fathah, dengan membuang huruf, Zirah. dengan membuang huruf Nun. nun. Oh, gitu. Paham nggak? Nih, Oh. jadi yang dipakai yang ini nih, yang bawah, oke? Mm-mm. Lan yadhhaba. Coba kita Kenapa hadirkan lagi gitu, kata Ustaz? Berarti itu dianggap berat juga gitu. Bukan Oh. dengan berat. Kalau ini bukan berat. Kalau tadi berat. Beratnya 10 kilo. Oh. Halo? Nah, ini menjadi gimana nih? Menjadi lan dan ada yang tahu? Yashhabu. Yashhaba. Yadhhabu, kan nunnya dibuang. Iya, Oh. jadi tetap ya lan yashabu. Nah, tambah dikasih alif setelah itu. Oh, ganti alif. Ya, buang huruf nunnya, kemudian diganti alif. Tambahin. Ditambahin alif. Lan yadhhabu. Kalau ini gimana nih jadi nih? Lan Lan tashhaba. Lan tadhhaba atau lan yadhhaba? Yadhhaba. lan yashaba. Lan tadhhaba. Tasabah. Lan Ini tashhaba. jadi N-nya doang, N-nya doang. Iya. Jadi lan Tashhaba. ya tadhhaba. Tuh, begitu tuh. Gimana? Pusing? Ngantuk. Loh, ngantuk pagi-pagi. Kayak pusing yang ngantuk. Ayo. Terus? Gimana tuh? Itu kan jarang ya Ustadz, berarti kayak gitu ya. Oh, banyak. Makanya Banyak. saya kasih tahu. Udah banyak sekali dalam Al-Quran. Bukan Hmm. jarang, malah banyak sekali. Banyak sekali. Oke, banyak sekali. Iya. Nah. Ntar ya, setelah ini mudah-mudahan waktunya pas ini buat latihan di Quran. Biar supaya menghilangkan penasaran. Banyak kali di Quran. Lan. Tadhabuna menjadi Tatsabu. Lantat sabu. iya, siapa yang jawab tuh? Hah? Lantad. Mana tuh tadi? Turunin. Enter. Mana dia? Menjadi lan tad ha habu. Jadi gini hasilnya.
Nah, sekarang tadhabina. Lan tadhhabi. Dan tadhabina berarti menjadi gimana, Bu? Brian hadir. Lan tashhabi. Lan tadhabina Lantas sabi. menjadi lan Lan tashhabi. lan tadhabi. Tuh begitu. Dan Tashhabi. tadhabi. Tuh. Nah, yang ini hapus. Untuk yang dhammah muqaddarah hanya bisa kata ini. Nih. Yang Ya, hanya berakhiran huruf alif saja. Huruf alif. Hanya berakhiran huruf alif. Sebentar saya mau ambil charger. Kalau yang fathah muqaddarah, Pak, Bu, halo, hanya huruf ilatnya hanya huruf ilat alif saja. Seperti Ya. contoh ini. Kalau yang lain bisa fathah ini seperti kata misalnya adalah khosya yakhsha. Yakhsha itu artinya takut. Yakhsha. Nah, seperti ini nih. Ini di atas alif ini ada fathah muqaddarah. Iya. Apalagi itu misalnya nasya yansa. Lupa artinya. Yansa. Nih, ada nih. Ini ada fathah muqaddarah di atas alif. Oke. Terus apa lagi? Nah, misalnya bertemu laqiya yalqa. Tuh. Di atas ini, di atas huruf alif bengkok ini yang saya kasih warna merah sebenarnya ada fathah. Tapi diperkirakan jadinya. Karena itu adalah huruf alif. Bukan dhammah muqaddarah tapi fathah muqaddarah. Ya, alifnya tetap ada deh, Ustaz. Ada. Lan yakhsha gitu. Hanya. Tuh. Kan dia harus mansub nih. Pakai lan kan? Oh, iya. Tuh, sama. Nah, inilah bukan fathah muqaddarah, ini salah catatannya. Bukan domah ini, Ustaz. Iya. Jadi gimana? Fathah. Ada. Fathah yang diperkirakan. Fathah yang diperkirakan karena dia mansub. Tuh, bisa dipahamkan sampai sini? Insya Allah. Ya Allah.
Apakah selalu tanda nasab itu selalu dengan fathah? Tidak selalu. Tidak selalu. Bisa tandanya dengan membuang huruf nun. Dalam bahasa Arab disebutnya harfun nun. Atau bisa juga dengan fathah muqaddarah. Kalau yang fathatun itu kan ya memang tanda awalnya gitu. Normalnya begitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Apakah fi'il yang i'rabnya itu fi'il mudhari yang i'rabnya jazm tandanya selalu dengan sukun? Ya. Apakah lo? Ya. Apakah fi'il pada ngantuk semua nih? Apakah fi'il mudhari' yang i'rabnya Sukun. i'rabnya jazm. 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 Apakah fi'il mudhari yang i'rabnya jazm tandanya tandanya selalu kasro ya? dengan Kasro apa sukun? Dengan sukun. Jawabnya Tidak Iya. selalu. tidak selalu. Tidak selalu. Iya. Jawab tidak selalu. Nggak selalu seperti itu, nggak selalu. Jadi gini Ustadz nih, biar nggak bingung ya. Gimana? Nanti misalkan kita ketemu di Quran, Ah. kayak huruf ini nih, nasab 4, muqaddarahnya fathah. Ah. Nah, berarti itu ada lam, terus dia belakangnya fathah gitu. Betul. Tapi dengan satu kata itu berarti bisa penjabaran macam-macam atau gimana sih, bingung juga nih Rob. Kata yang mana? Kan ntar ada gimana ya? Gimana ya? Gimana? Ya begini Bu, tanda nasab. Asalnya kan doma, apa itu Rafa. udah biasa doma, ya rafa. Tiba-tiba kan ini bisa berganti, tidak selalu dengan doma muqaddarah, gitu kan? Berarti nanti dalam Al-Quran kalau kita ketemukan kalimat, berarti kita harus ngerti dong, ini doma muqaddarah, ini fathah muqaddarah gitu. Iya, nanti Ibu ngerti sendirinya. Sendiri. Ntar kita kasih contoh ya. Ntar kita kasih contoh. Nih coba ntar. Ibu pasti ngerti. Kalau udah ada contohnya dalam Quran ngerti. Nah, kita selesaikan dulu. Saya yakin Ibu ngerti kalau saya hadirkan contoh. Nah, lebih gampang lagi. Contoh di Quran. Oke. Nih, sekarang kita selesaikan dulu. Sampai jazm ya. Sampai jazm. Iya. Sampai jazm. Jam. Oke. Ya. Sampai jazm ini dia. Kan dia kalau jazm tandanya dengan Sukun. dengan sukun. Kalau selain dengan sukun dengan membuang huruf nun juga. Right? Terus yang kedua, yang ketiga dengan hadfu Harfunun. bukan hadfu nun udah tadi. Hadfu Hadfu harfi
Al-illah. Huruf ilat. Membuang huruf. Ilat. Membuang huruf ilat. Ilat. Membuang huruf ilat. Membuang Huruf atau ilat. membuang huruf Ilat. Membuang. ilat. Buang jadinya huruf ilatnya nih. Oh, jadi ininya penyebutannya lain-lain ya, tergantung itunya ya. Ini belum dilengkapi catatan ini. Tidak selalu. Bisa dengan membuang Huruf huruf nun nun Ilat, dan nun dan buang huruf ilat, dan terus diganti sukun gitu. Huruf ilat. Bagaimana? bisa juga. Bentar ya Bu, nih kita kasih. Bisa juga dengan membuang huruf ilat. membuang Huruf huruf ilat, ilat. ilat. Kalau ininya kan dia lam kan, huruf jazmnya lam kan, kita ganti. Iya, iya lam. Kalau sukun yadhaba menjadi yad, Ya, lam yad hab. hab. Lam yashab. Kalau ini menjadi lan Yas, Azhab. ya, ya, Azhab. lan yad ya, lan adhab. Azhab. Sorry, kok lan lagi, lam maksud saya. lam. Lam. Kalau ini Lam. Lam. Nashab. nadhab. Nas- Nadhab. Kalau yang ini lam Lam Nad- tashab. tadhhab. Kalau ini lam Dan yasma. lam yasma'. Lam yashma. Nah, kalau ini lam Lam membuang huruf nun. Sama. yashaba. Lam yashaba. Lam yadhhaba. Lam yashaba. Tuh. Kalau yang ini yadhhabuna menjadi Lam yashabu. ya lam Yashabu. Tetap pakai alif. ya lam yadhhabu. Kalau ini Lam tashhaba. lam tadhhaba. Paham sampai sini, Bu Ria? Membuang huruf nun sama seperti kayak di atas tadi. Hanya bedanya kalau tadi pakai Kalau- lam, kalau sekarang pakai Lam. lam. Nah, contoh yang di sini kita hapus. Misalnya, nih, ini juga boleh. Untuk bisa lam. Kali lam, nih Burian yang disebut membuang Lam huruf ilat. yasha. Lam yasha. Yad. Asalnya begini kan, Bu? Iya. Asalnya gini ya. Iya. Iya. Dibuang gara-gara lam, tandanya dengan membuang huruf ilat. Kalau ujungnya ada huruf ilatnya, yad menjadi yad. Yad. Oh. Yado. Yado. Asalnya kan ada wawunya kan? Iya. Sekarang tidak. Karena Lam dia yazkur. dijazmkan. Baca jadi gimana tuh? Lam yad. Gitu. Yad. Yado gitu. Lam yakhsha asalnya nih. Ya. Lam yakhsha. Setelah dijazmkan menjadi lam, Lam yakhsha. Lam yahsyuh. bukan lam yakhsu. Lam yasha. Lam yakhsha tetap. Oh. Jadi Hilangin huruf aja. ilatnya Buang. dibuang.
Sampai sini bisa dipahami, Bu Rian? Ada? Halo, Bu? Ada orangnya. Iya, insya Allah. Lam yardha. Menjadi Lam gimana? yardo. Lam Yardo. yardo. Lam yardo. Itu Apa? lam yaksa, Ustaz. Ah, Itu lam yaksa kok fathah ya? kan emang ini dia fathah memang asalnya. Jadi nggak harus. Oh iya, jadi kembali ke asal ya. Huruf iya, Cuman yang huruf dibuang. huruf ujungnya kan emang asya yang itu dibuang. yang Jadi dibuang itu bukan berarti sukun ya. bukan. Jadi ini lan ya. Kalau yang satu nih lam yardha menjadi Ustaz, Lam yardo. Yardo. ya kan? kan jazm itu kan harus sukun. Gimana tuh jadinya? Bagaimana sih? Bingung juga. Sukun kalau huruf akhirnya itu huruf sehat, Bu. Nih seperti ini. Oh, begitu. Ini kan ini juga nih lam yadhhab, ya kan? Sukun kan? Ya. Huruf ba itu huruf sehat bukan? Sehat itu maksudnya bukan huruf ilat. Bukan Iya. ukilat. Ya. Iya. Berarti di luar dari alif wawiyah itu namanya huruf sahih, huruf sehat. Oh. Jadi kalau dia mau dijazmkan, tandanya dengan sukun. Tapi kalau sehat. Kalau sehat, ba kan hurufnya sehat, ba tuh. Ba, ta, Iya, ain. iya. Tapi kalau ujungnya huruf ilat, seperti ya doong, ini tuh Nyakit. nyakit, maka cara menjazmkannya bukan dengan sukun, dengan dibuang. Dengan dibuang apanya? Ilat. Huruf ilatnya. Huruf ilat. Oh, Gitu. begitu. Jadi yang penting ngelihat Jadi nggak ini harus depannya terpaku aja, Pak Ustadz, cerumus ya. melihat Jadi depannya enggak ya, salah, pakai makanya lam pertanyaan atau lan. apakah tanda jazm itu selalu dengan sukun? Tidak selalu gitu ya, Bu. Maka dia dengan sukun kalau ujungnya itu adalah huruf sahih, sehat. Apa huruf sehat itu? Huruf yang di luar dari huruf alif Atau bi. dan ya. Atau bi gitu aja ya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Pak? Kalau di bacaan Al-Quran mungkin melihat depannya ya lam atau lan ya. Iya, betul. Ntar kita kasih contoh ya. Lam yalid gitu. Nah, lam yalid. Satu sehat itu, Mak. Lam yalid. Iya. Dal itu sehat nggak, Bu? Sehat. Sehat. Makanya tanda jazmnya dengan Sukun. sukun. Oh, begitu. Nggak boleh dalnya dibuang. Boleh buang. Iya. Oke. Contoh di sini. Lam yasma. Ada. Ain itu huruf sahih bukan? Ain. Bukan. Iya. Makanya kalau dijazmkan tandanya dengan Sukun. sukun. Nah, ini jadi gimana nih? Lam yardo. Lam yardo. Yardo. Nah, lam yar Yardo. yardho. Nah, seperti ini. Tuh, gampang kan? Gampang. Insya Allah. Jadi bukan orang aja yang berpenyakit ya. Lah, Masya oke, Allah. banyak yang berpenyakit. Ini jadi gimana nih? Kalau lan ya, yansa. Lan yas. Lam. Yansha. Yasha. Yansa. Lam yansa. Lam yansha. Lam. Jadi, pendek kan jadi bacanya dia jadi lam Yansa. yan Yansha. yansa. Yansa. Lam yalko. Berarti lam ya. Yalko. Lam itu ini tidak ya. Ya. Iya. Berarti tidak bertemu. Alqa yalki. Menjadi lam Yalko. yalqa. Tuh, gitu. Nah, saya ulang lagi, apakah tanda jazm pada fi'il mudhari selalu dengan domah? Selalu Tidak dengan selalu. sukun?
Tidak selalu. Tidak selalu. Bisa saja tandanya dengan menghilangkan huruf nun. Ya kan? Ya. Jika Dan fi'il membuang itu huruf. ya bisa jadi dengan membuang huruf ilat. Nah, silakan. Saya masih agak apa namanya? Masih agak kayak kagok gitu ya. Harokat sama nun tadi itu ya. Jadi sebenarnya yang disesuaikan itu nggak cuma harokatnya aja, tapi huruf akhirnya juga gitu kan? Yes. Bangunan akhir. Ya, Coba kita Jadi, perhatikan contoh kita puyeng, Bu. Jadi kita puyeng ya, Bu. Itu karena dari awal tuh kita udah di standar, udah dipatok. Nah, tiba-tiba rubah kan? Ntar rubah lagi. Nah, terus padahal udah kesininya ternyata hurufnya udah bisa hilang. Justru itu makanya saya tambahkan sedikit. Tuh, karena saya bilang pengertian dasarnya begitu. Karena kelasnya dari dasar. Oh, insya Allah paham, insya Allah. Paham ya? Jadi nanti kalau saya bilang begitu belum tentu mutlak 100% begitu, tapi mendekati 80% benar. Maksudnya sisanya 20% lagi. Standarnya udah 80%. Gitu. Soalnya Bu, kalau saya jabarkan dari awal sampai akhir seperti itu adanya, kebanyakan susah ditangkapnya. Ya, betul. Makanya kan kalau saya bilang bisa jadi ntar kalau seandainya ada guru bahasa Arab dengar video ya saya saat di dasar, salah ini guru nyampein. Kalau dia nggak ngerti pemahaman saya, step saya, dia akan menyalahkan saya. Nggak gitu. Padahal maksud saya dengan pemahaman seperti ini, pemahaman dasar begitu. Jangan di awal-awal dikasih kalau rofa doma menghilangkan huruf non susah ditangkapnya. Tapi kalau ibu sudah tertanam kayak tadi rofa dengan doma, saya tambahin lagi, oh Ustaz, kalau begitu rofa tidak selalu dengan doma, iya tuh, jadi enak. Jadi bertahap ya. Tapi dasarnya kita udah tahu gitu ya. Dasarnya udah tahu, berarti dasarnya dulu. Itu yang dimaksud kelas dasar, kelas lanjutan, dan kelas pemantapan. Berarti nanti makin pemantapan makin susah dong. Bukan, semakin pemantapan semakin mudah. Justru yang susah itu dasarnya. Oh, itu tuh. Dasar udah ngerti banget. Kalau dasarnya sudah memang berkokoh kuat, bagaikan bangunan masjid, cakar ayam ya kan, digali kasih cakar ayam. Finishing mah ya, gila nggak terlalu penting, bukan. Yang penting kan dasarnya. Kuncinya kalau nahu, sorob, awalnya jadi paham, istilahnya udah dikuasai, kesononya gampang. Saya akan ngomong marfu, ibu udah paham, oh kalau marfu begini-gini. Gak usah saya sebutin lagi. Oke? Gak usah. Ada kelas saya, kelas pemantapan. Ada kelas pemantapan. Enggak, kan yang cuma 2. Dan itu aja siswanya itu tinggal berapa? Tinggal 5 orang pemantapan. Tadinya awalnya berapa? Jalan udah 3 tahun Pak. Ada bukunya lagi pemantapan, dan itu selalu contohnya dari Quran. Nggak pernah saya ngambil contoh dari biasa, tapi saya ambil contoh dari Quran. Kalau udah pemantapan, anaknya orientasinya ke sono. Nah, sekarang coba kita perhatikan ayat ini. Surat Ali Imran ayat 92. Oke. Tuh, begitu kalau orientasinya ke Quran ya bahasa Arab pasti contohnya ke Quran terus. Nah, sudah terlihat belum ayatnya? Sudah. Nah, nih sebagai contoh bukti kalau saya nggak bohong. Apa kata ayat Quran? Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa artinya? Kamu ya kan, kalian sekali-kali tidak akan, kan lan itu kan tidak akan kan? Nah, itu tidak akan.
Tidak akan sampai. Itu hatta juga ya, huruf nasab ya. Ya, nanti kita bilang, tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Kata Allah, sebelum atau sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Tuh, bilangnya yang mimma tuhibbun, yang dicintai. Yang dicintai, punya Fortuner biasanya orang cinta. Ya kan? Itu kita kalau mobilnya Fortuner, ya kan, infaknya salat Jumat 20.000, itu nggak masuk ayat ini. Oke. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Sebelum kalian menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan. Infak itu artinya membelanjakan. Maka sebagian harta yang kamu cintai, sebagian yang disebut Allah. Bukan 2,5%. 2,5% mah standar minimalis, nggak apa-apa. Ini standar yang imannya sudah iman baja. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Apa yang kita keluarkan pasti Allah lihat. Gitu maksudnya. Oke. Nah, kita bukan hendak seperti itu. Yang kita pelajari adalah ini. Coba, lan ini huruf nasab bukan? Iya. Nah, sekarang tanalu itu kan fi'il mudhari bukan? Iya, mudhari. Coba lihat, tanalu. Kira-kira ikut tanda yang mana? Apakah tandanya dengan dhammah? Apakah dengan membuang huruf nun? Ataukah dengan dhammah muqaddarah? Membuang Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Bu Lina jawabnya. Bu, siapa tadi? Apakah dengan dhammah? Pertanyaannya. Ini dia nasab, betul? Iya, nasab. Tanalu menasab bukan? Nasab karena ada lan. Nasab karena kemasukan ambil lan. Berarti gitu. Sekarang masalahnya nih. Tanda nasabnya apakah dengan dhammah? Apakah dengan fathah? Apakah dengan membuang huruf nun? Atau apakah dengan fathah muqaddarah? Itu menghilangkan huruf nun ya Ustaz kayaknya. Nah, ini namanya menghilangkan huruf nun. Nun. Kalau begitu asalnya lantana luna. Lantana Luna. Iya, yang dibuang tanda nasabnya dengan membuang huruf nun. Nun. Tuh. Berarti tanalu itu kalau ditanya fi'il mudhari, iya, hukum i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan membuang huruf nun. Itu yang saya katakan tanda nasab tidak selalu dengan fathah. Ya tidak selalu. Nah, ini kasusnya seperti ini kita tahu. Lantana lu. Oh, dia subutun nun ya Ustaz ya berarti. Bukan subutun nun. Kalau subut itu tetap. Iya tetap. Oh, ini namanya harfu nun. Harfu apa tadi? Nunnya nggak usah hurufnya nggak usah disebut, langsung saja harfu nun. Harfu nun. Iya, membuang huruf nun. Tapi itu untuk nasab. Nasab kan tadi. Kan lain-lain kan Ustaz, untuk dhammah lain, sebutannya untuk nasab lain. Sudah. Kalimat kedua, hatta tunfiqu. Saya mau tanya, hatta itu huruf nasab bukan? Nasab. Iya. Huruf nasab kan tadi kan? Iya. Berarti fiil setelah kata hatta itu wajib nasab. Nasab. Berarti tunfiqunya nasab bukan? Nasab, tapi dibuang nunnya itu. Sekarang pertanyaannya, tanda nasabnya dengan apa? Membuang nun. Dengan membuang nun. Kalau begitu asalnya apa nih asalnya? Ganti alif ya. Tunfikuna. Nah, udah kalau begitu. Oke, bisa dipaham sampai sini? Itu membuang. Berarti tanda nasabnya hatta ya Ustaz?
Bukan tanda nasabnya hatta, Tanda huruf bukan, nasab, bukan. tanda huruf. Dia hatta. tunfiku itu dihukumi nasab karena kemasukan huruf Huruf nasab. Tapi kalau huruf bicara nasab itu kan tanda, hatta, gitu. Ya, kalau Tandanya ada bicara hatta. tandanya dengan membuang huruf Huruf nun. Oh. Itu tunfiquna menghilangkan huruf nun, menambahkan huruf alif ya. Iya. Setelah nunnya dibuang, maka wawunya itu dihadirkan alif. Alif ini tidak wajib, dia akan hilang nanti ketika dia bertemu dengan domir. Ya, tapi standarnya harus ada alifnya. Harus ada alif. Ya. Namanya alif pembeda, alif fariqah. Oh, jadi bukan karena domir hum, bukan? Nanti kalau dia terhubung dengan domir hum lagi, dia akan hilang. Misalnya tunfiku hum, ada humnya gitu di ujungnya. Wawunya, alifnya dibuang. Langsung saja. Ada, bisa dipahami sampai sini. Insya Allah. Jadi hatta itu huruf nasab. Ya. 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 Fi'il yang hadir setelah huruf nasab maka menjadi menjadi Nat. Nun. Jangan begitu. Menjadi mansub. Menjadi mansub. Kalau tanya tandanya dengan apa? Tandanya dengan menghilangkan Membuang nun ya. Nun, hatfun nun. Bisa dipaham sampai sini? Insya Allah. Sekarang tuhibbuna, menurut Ibu, apakah dia rofa, nasab, ataukah jazm? Tuhibbuna. Nasab. Alasannya nasab kenapa? Jaminan. Kan fathah. Bukan ya? Kata Bu Sri Lestari karena ada mimma, jadi nasab. Kata yang lain? Ya. Tuhibbuna itu sini lah. Rofa, nasab atau jazm? Nasab. Jazm. Dibilang nasab, nggak ada huruf nasabnya. Dibilang jazm. Ya, Pak ya. Hah? Gimana Ustaz? Nyerah. Berupa harokat huruf fathah. Tuhibbuna itu Ibu rofa. Rofa. Oh ya rofa. Domanya mana? Domah nggak ada. Iya kan tadi kan apakah tanda rofa selalu dengan domah? Oh iya. Oh. Tidak selalu. Tidak selalu. Coba lihat. Nih. Sebutan. Mau pagi-pagi Digocek nih mah. La ilaha illallah. Iya, makanya coba lihat perhatikan nih. Sebutan ya. Mudah-mudahan yang buat pusing ini ya kan menambah ilmu baru. Sebutan nun ya. Tuh lihat. Apakah ini masih ada tulisan saya nih? Sebutan nun. Apakah tanda i'rab pada fi'il mudhari selalu dengan domah? I'rab maksudnya i'rab. Tidak selalu. Apakah tanda i'rab rofa? Ini kurang keterangannya. Rofa pada fi'il mudhari selalu dengan domah. Tidak selalu. Tuh. Ada yang dengan domah, ada yang dengan sebutun nun. Tetapnya huruf. Sebutun nun. Tetapnya huruf. Dibuang huruf nun. Tetapnya huruf. Tetap nun. Kalau rofa tetap. Oh, iya. Iya. Doma ya, doma. Tuh lihat huruf nunnya fathah tuh. Ya, Tetap yang satu kasroh, yang satu ini. Ya dhahabani ada nunnya. Nunnya kasroh, bukan kasroh tandanya tapi nun itu. Yang tadi ya sabun. Ya dhahabuna, tadhabani, tadhabuna, tadhabina. Nah. Oke. Kita balik lagi ke soal. Ya.
Gak apa-apa kalau pagi ini pusing. Pertanda ilmu lagi masuk. Lewat pintu mana tahu. Amin. Jadi lapar. Purian diri lapar, Purian ya. Coba Benar. Tuhibbuna. Gara-gara habis senok itu kemarin dia lapar. Tuhibbuna jadi apa? Sebutan nun. Saya ulang. Tuhibbuna itu rofa, nasab atau jazm? Rofa. Opa. Rofa. Tanda rofanya dengan Dibuang Sebutan huruf. Tetap huruf nun. tetapnya huruf Nun. nun. Nun tetap. Jadi tuhibbuna itu rofa. Kenapa dia rofa? Oh, karena tidak kemasukan huruf nasab Oh, iya, iya. Nasab. dan jazm. tidak kemasukan huruf jazm. Hmm. Ya, rofa tandanya sekarang. Tandanya bukan dengan doma, tapi dengan subutu Nun. 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 Tetapnya huruf nun. Nun. Oh, gitu. Walaupun tidak ada itu Ustaz. Tidak Tanda huruf kayak lan gitu kan nggak ada dia. Kan rofa, Bu. Memang rofa memang nggak ada. Bebas. Ya jadi tandanya ngelihat dari situ tetapnya huruf Iya. nun. Jadi kalau dikatakan fi'il mudhari rofa, taunya dari mana? Dia tidak Tetapnya. memasukkan Huruf Huruf nasab nasab atau dan jazm. huruf jazm. Ya. Coba Oh. lihat. Mimma itu lihat huruf nasab bukan? Bukan. Bukan. Huruf jazm Bukan. bukan. Lah berarti tuhibbuna pasti roh. Pasti roh. Rofa. Rofa. Oh, Kan jadi gitu. langkah pertama itu kita ngelihat dulu dia ada huruf nasab atau jazmnya. Betul. Terus kemudian yang kedua dilihat itunya apa kata fiilnya itu ada Ya. perubahan di huruf akhirnya atau tidak gitu Ustaz ya. Jadi langkah pertama lihat apakah kemasukan huruf nasab atau tidak. Kalau Oh, tidak gitu. kemasukan huruf nasab atau huruf jazm, maka pasti dihukumi rofa. Setelah kita Tandanya? menghukumi rofa, baru kita bertanya tandanya. Tanda rofanya dengan apa? Huruf nunnya tetap gitu loh. Nah, tetapnya huruf nun, bukan huruf nunnya tetap, Burian, kepanjangan. Tetapnya huruf Nun. Nah. Tuh. Bisa dipaham sampai sini? Insya Allah. Iya. Ana sekali lagi nih. Ini mah tenfiku juga sebenarnya nasab, tapi tada itu agak bingung. Oke. Kita cari yang gampangan lagi. Yang gampang aja Ustaz lah. Iya, itu tenang aja. Yang gampang, pinter-pinter. Nah. Kullu ta'ami kana hilan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzalu Taurat qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, bacalah jika kamu yang benar-benar orang-orang yang benar. Coba kasus kita pada kata yang saya kasih warna biru itu. Ini apa? Ini itu udah. Tunazzala, apakah dia itu rofa? Kenapa? Nasab? Ada kemasukan itu. Nasab. Kemasukan nasab. Nah, jadi jawabnya? Nasab. Kemasukan nasab. Nasab. Mana huruf nasabnya? An. Betul. Iya, an. Pertanyaannya kalau kita sudah tentukan nasab, tanda nasabnya dengan apa? Buang huruf nunnya. Mana dibuang? Ya. Itu ada huruf an. Iya, maksud tandanya Itu sekarang kita an. cari nasab. Tandanya dengan? Iya. Kalau doma kan huruf nunnya tetap. Huruf an. Kalau nasab membuang huruf kan gitu. Fathah ya. Ya, fathah, betul. Siapa yang jawab kemudian? Nah itu yang
Ya kan itu udah Ya, berarti patah. ini nggak ada huruf nunnya gitu, Itu kan Ustaz. patah. Ada. tuh. Huruf nun. Nggak ada. Kalau ada huruf nunnya pasti Bu. Kalau ada huruf nunnya Iya. kemungkinan ya. Kalau Iya. yang kita maksud membuang huruf nun pasti itu setelah nunnya dibuang pasti ada alif atau waw. Oh, Oh. begitu. Iya. Kalau yang kita Oke. sebut tanda nasabnya dengan membuang huruf nun, Nun. pasti sebelumnya ada alif atau Hmm. ada waw. Sementara kan nggak ada alif. Maka Hmm. tanda yang benar bahwa antunazzala itu, tunazzala itu adalah nasab karena dia dimasuki oleh huruf nasab yaitu an. An. Maka tanda nasabnya adalah dengan Patah. Patah. Berarti itu kembali ke asal dong. Ke balik dasar. asal normal. Oh, Normal. gitu. Normal. Jadi sebelum COVID itu Bu. Ya, nazzala. Kondisi normal. Lain kalau gitu, kalimatnya begini, Bang. antunazzalani. Nah, dibuang. Oh, Iya. Ya. Oke. Oke. Ya, mau Nanti normalnya solopnya susah. harus mati. Aduh. 2 ayat lagi sebagai Berarti contoh. solopnya dulu. Lir dah. Nggak Masya apa-apa. Allah di bahasa Arab nih. Ah. Benar-benar. Makanya kalau ibu belajar bahasa Arab, gampang. Yang lainnya itu gampang. Bukan menggampangkan ilmu lainnya, bukan. Tinggal di negeri Arab ya Ustaz. Bukan, karena sumber ilmu itu semua berbasis Arab. Maka yang kita pelajari itu adalah kunci. Ibu, coba bayangkan, Mantap, ada malu. satu gudang, ya kan? Ada satu gudang itu isinya duit. Waduh. Tapi sayang, gudang itu dikunci sehingga tidak bisa orang memasuki gudang itu. Padahal isinya duit. Tuyul bisa nggak? Enggak, kalau kuncinya pakai kunci jimat enggak. Bayangkan, ibu lagi bikin kunci. Tuh, pengen masuk ke rumah itu ngambil duit. Begitulah, sama. Ilmu agama gitu, kuncinya itu ada di bahasa. Jadi yang kita pelajari itu ilmu kunci. Quran bahasa Arab bukan? Ya. Arab. Hadis? Arab. Kitab-kitab ulama? Ya Bahasa Arab. Iya. Itu kalau kita mau mendalami ilmu agama. Saya nggak perlu belajar bahasa, dengar aja cerita sama orang ustadz, ya nggak apa-apa. Cuma ilmunya nggak bakal ningkat. Ilmunya di situ aja. Tuh. Gitu aja. Namanya jinga, ngaji telinga. Jinga. Jiping. Jinga atau jiping? Jiping. Bukan ya, bukan. Biasanya MC tuh yang begitu. Jinga. Ya, bukannya salah, tapi kalau pengen pemahamannya kuat, memang harus diikuti. Belajar. Arab. Aman. Betul. Lebih kuat maksudnya gitu loh. Biar terseret-seret ya Ustaz. Iya, makanya setan udah lah, ngapain belajar nahu, enakan tidur kalau pagi. Tapi perlu interaksi juga ya, Ustaz, belajar bahasa Arab. Iya dong, nanti kan dan kalau udah bisa belajar bahasa ini juga alat. Jadi alatnya itu untuk memahami hidayah, petunjuk Allah itu kan namanya hidayah. Quran itu kan hidayah. Ya. Alatnya udah kita pegang nih, tinggal kita praktekin di situ terus kita pakai. Begitu. Kayak orang bengkel tuh, udah kan kunci-kunci udah tahu ya kan, rusak ya kita bengkel. Iya, dia pegang kunci terus ya Ustaz. Orang bengkel. Nggak bakal selesai Bu belajar bahasa Arab, Mak. Saya aja masih belajar. Nggak bakal selesai. Berarti nggak ada akhirnya ya? Nggak ada akhirnya. Kalau membahas di Quran itu, pasti aja ditemukan permasalahan. Makin terus belajar, makin banyak ilmunya berarti ya Ustaz. Jadi kayaknya makin belajar, makin banyak kekurangannya deh Ustaz. Iya, semakin belajar semakin bodoh sebenarnya. Begitu. Karena nambah ilmu terus. Iya, karena kita iya begitu ya, kemarin saya baru tahu. Begitu masa juga. Nah, kan berarti kan terasa bodohnya kan, Bu? Iya, tahu-tahu ilmu nambah terus. Jadi semakin belajar semakin bodoh, bukan semakin pintar sebenarnya. Jadi kalau semakin bodoh pasti pusing.
Benar. Bodohnya maksudnya, Cenut. oh iya berarti Ustaz, kemarin saya nggak cenut, tahu Ustaz. ya. Tuh. Kunci Bu, bahasa Arab itu kunci. Kunci. Coba aja, pasti ustadz-ustadz itu kalau ustadz zaman sini nggak tahu ya. Kalau ustadz sekarang tuh pasti bahasa Arabnya bisa, insya Allah. Kalau enggak dia susah ntar. Zaman udah keren. Keren. Oke. Nah, contoh lagi nih. Nah, ini nih. Lam. 5 tasudduna. Nah, 5. Menurut Ibu, rofa, nasab, atau jazm? Jasem. Jazm menurut Bu Yanti. Pendapat lain? Apa-apa. 5 enggak ada tuh 5. Rofa. 5. Menurut Pak Ferry, 5 ada. itu rofa. 5. 5 ya. Jasem. 5 huruf jasem ya Pak ya? Iya, 5 huruf jasem. Coba cek dulu huruf jazmnya ada Lama. 5. Enggak. 5 setahu saya itu setelah 4, Bu. Oh iya. Bukan huruf jazm 5. 5-nya Lama pakai tasbih. huruf jazm. 5. Jadi 5 ini Bukan adalah jasem. Bukan ya jasem, kan? Ustaz. huruf apa ini? 5 huruf Bukan jasem. jasem. Bukan bukan huruf jazm. Bukan huruf jasem. Kalau huruf jazm itu lam. Lama. Lama. Pakai tasbih. Iya, kan ini 5. Lama. 5 Ustaz. Ustaz, Kali. jadi Ya, Pak, ya. Itu 5 itu huruf biasa lam dan Ustaz. mim. 5. Iya, 5 ini bukan huruf jazm. Huruf Iya, lam dan Pak, mim. bukan. Itu rofa Ustaz. Apakah 5 itu juga huruf nasab? Bukan. Bukan. Berarti tasudduna itu rofa. Rofa. Tanda rofanya dengan Subutun. subun, nun. Nun tetap. Menetapkan nun. Iya, menetapkan tetapnya nun. huruf Huruf nun. nun. Menetapkan nun. Gampang gak tuh kira-kira? Gampang. Iya. Ta'maluna. Ya, sama ya. Nun. Rofa, Sama nasab, rofa. jazm, Sama Sama. rofa. Rofa. sama. Sama. Rofa. Tanda Sebutan rofanya ini. itu apa? Tetapnya huruf nun. Tetapnya huruf nun. Tak malu, Pak. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u. Untuk In. Tuti. In. Tuti. Ini rofa nih. Rafa, nasab, jazm. Rofa. Rafa. Menjawab Rafa satu orang. Terus ada lagi Sama jawabannya. itunya in. Ada in. Ada Tetap in. Jasem ya Pak ya? menetapkan huruf nun. Makanya saya tanya sama Ibu, in itu huruf jazm atau huruf rafa atau huruf nasab? Jasem. Jazm. Jazm. Jasem. Berarti tuti'u itu rafa, nasab atau jazm? Jasem. Jazm. jazm. Tanda jazmnya dengan In. Hilangnya non. hilangnya huruf nun. Tuti. Huruf nun. Diganti alif ya Ustaz ya. Sekali lagi, in itu huruf jazm. Jasem. Jadi fi'il mudhari yang kemasukan huruf jazm, maka hukum i'rabnya menjadi jazm. Jazm. Pertanyaannya tanda jazmnya dengan apa? Menghilangkan huruf Hilang nun. huruf nun. Menghilangkan huruf Nun. menghilangkan huruf nun. Bisa dipaham sampai sini. Paham dengan Ustaz. Ya Allah. Nah, ini satu ayat lagi nih sebagai penutup. Jadi berarti Ustadz jazm sama tadi apa ya? Coba jazm. Menghilangkan huruf nun ada 2 berarti gitu apa gimana ya? Iya. Nasab juga Sama sama menghilangkan huruf nasab dong. Nasab nun. kan menghilangkan huruf nun juga. Iya. Jazm juga sama. Tanda. Cuman Tandanya tandanya sama, beda. tapi huruf yang memasukinya berbeda. Beda. Yang Tergantung maksudnya huruf berbeda. maksudnya itu mau disebut Iya. nasab apa jazm gitu. Betul. Itulah Oh. yang menentukan. Tergantung. Itulah huruf yang bikin masuknya. puyeng, Ustadz. Nah, Itulah yang bikin puyeng. ya, Pegangan berian pegangan. apa semakin pusing semakin masuk ilmunya.
Karena pusing itu, Bu, itu apa namanya efek dari sesuatu yang kita pelajari benernya. Kalau nggak pusing itu namanya nggak belajar. Berpikir berarti ya Ustaz. Iya, ini akal kita lagi mikir, cuma belum sampai, jadi pusing, muter kemana-mana, gitu. Oke? Karena Ya. baru Karena belajar. baru aja sebenarnya, dan biasanya orang berhenti karena pusing. Sebenarnya kalau Jangan berlanjut, jangan berhenti ya. Iya kebanyakan gitu Ustaz. kalau dia Jangan lanjut insya terus, Allah isi koma Bu, ibu-ibu. udah kalau dia lanjut terus itu pasti sampai. Nggak apa-apa pusing-pusing Kalau banyak. berhenti sayang yang kemarin-kemarin Ustaz. Uh-uh. Dia belajar. Takfuruna, belajar sama siapapun sama sebenarnya. Begini juga ilmunya sama, cuma mungkin lisannya berbeda, cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya ada yang bisa kita cerna, ada yang tidak gitu loh. Iya, itu aja. Karena orang beda-beda, tapi ilmunya sih sama. Kalau cara saya gayanya seperti ini. Iya. Takfuruna. Subutun nun. Maksud saya, apakah dia rofa, nasab atau Rofa. jazm? Rofa. Rofa. Kenapa rofa? Tidak berubah. Kenapa rofa? Menetapkan Tidak berubah. menetapkan Tidak huruf berubah. nun. Huruna mudore. Ini rofa. Saya mau tanya, kenapa dia di Ibu Munjas? Tidak kemasukan huruf. Nah, tidak kemasukan. Masukkan huruf nasab Tidak kemasukan jazm. huruf apapun. Tetapnya huruf nun. Tuh. Tetapnya huruf nun. Gitu. Ya. Masukkan huruf yang lain. Tuh. Iya, iya. Nah, baru tanda rofanya dengan Nun. Doma. Dengan? Subutun nun. sebut. Tetapnya huruf. Ah, sampai sini ada pertanyaan? Sementara Ya, berarti harus latihan juga di Quran lihat-lihat. latihan Iya sendiri. dong. Banyak. Tuh. Ulangin lagi. Ustaz itu nanti ada catatannya sendiri ya Ustaz ya. Tahtadun. Nanti contohnya saya masukin ke catatan. Saya copy. Contoh Al-Quran. YouTube-nya juga ada kan Ustaz? Ada YouTube-nya. Tuh, tahdadun. Ya, YouTube-nya harus Ustaz, kemarin sorop YouTube-nya belum ada tuh. Oh, Mau saya ngulang. lupa berarti kalau begitu. Saya mau Hanya- ngulang, nungguin Oh, YouTube-nya. benar. Tapi saya udah itu tuh. Udah fotokopi. Tahtadun. Tapi Rafa, belum nasab, ada, jazam. Bunda. Tadun mana Ustaz? Ada huruf tetap Ustaz. Tetapnya huruf Mudore. nun juga. Rafa, nasab, Tidak jazam. kemasukan. Tidak kemasukan. Huruf nasab atau Jazm huruf dan- jazm. Nasab. Ditetapkan Jadi, nah. huruf nun. Jadi, nah. Nasab. Rofa. Rofa. Rafa. Baru Rafa. Mansub. Jadi, Ustaz ini bikin jadi jadi- nasab atau Rafa? punya aja grogi. Rofa. Grogi aturan udah bener yakin di Nah, kalau betul kenapa ngikutin saya, Bu? Kalau saya mah jangan ngikutin yang sesat. Tahtadun. Itu rofa. Kenapa rofa? Karena tidak kemasukan. tidak suka huruf nasab atau jazm. Tuh. Tetapkan huruf nun. Jadi Ibu kesimpulannya, ya kan, fi'il mudhari itu mu'rab, artinya berubah-ubah. Berubahnya dia bisa dengan rofa, bisa nasab, bisa jazm. Rofa tandanya dengan doma atau subutun nun atau domah muqaddarah. Pada Nasab tandanya dengan fathah, terus hadfun nun dan fathah muqaddarah. Jadi yang harus kita mengertiin itu ya Ustaz. Yang ya, di tabel itu ya, Bu. yang Betul. penambahannya itu ya. Jazm, Jasem dan itu ya nasab itu ya Ustaz ya. jazm tandanya dengan sukun, dia juga tandanya bisa dengan membuang huruf nun, bisa juga dengan membuang huruf Nun. huruf ilat. Ilat. Iya. Oh, iya. Itu aja. Fi'il mudhari dimasuki kenapa kapan dia dikatakan rofa? Kalau tidak kemasukan huruf jazm dan huruf nasab. Nasab. Fi'il mudhari dikatakan nasab karena kemasukan huruf nasab. Nasab. Fi'il mudhari dikatakan jazm karena kemasukan huruf jazm. Jazm. Nah, selesai masalahnya. Tinggal latihannya di Quran terus begitu.
Udah Nah, juga tentu cari saja, gitu ya apa Ibu, gitu. tentu saja Ibu bingung cari fi'il mudhari'nya karena belajar fi'il mudhari' itu yang utuhnya ada di ilmu shorof. Nah, makanya itu harus berkesinambungan ya Ustaz. Berkesinambungan. Sementara yang kita pelajari Ustaz, adalah sudut pandang. kemarin kan saya pernah ya Ustadz ya mengenai sorok kemarin ini kok tidak jauh dengan nahu juga itu nih sorok. Iya, memang tidak jauh, Bu. Memang tidak jauh, berdekatan. Selalu berdekatan. Ini Bisa suami ya, istri saya print kan supaya tahu itu gimana. Bagus. Bagus kalau Ibu ada mesin printnya di rumah. Cetak. Terus. Tukang print Ustadz. Sendiri mah. Wah. Kalau di print suka nggak kebaca Ustadz, males. Jadi catat aja di buku langsung gitu. Nah, udah, itu nggak apa-apa. Tekniknya, Ibu. Ada yang mencatat, ada yang nge-print. Catat kan kita nulis sendiri, jadi kadang-kadang masuk. Iya, gitu. Iya, tapi kan ini suka itu Ustadz. Bu Rinan, ini saya tuh ternyata tadi di